Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur yang sebesar-besarnya kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Di antara wujud rahmat Allah yang sangat besar adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim dan memberikan kita hidayah sehingga kita bisa mengisi waktu kita terutama pada hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala Rasulullah. Sebaik-baik, seberuntung-beruntung manusia adalah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan umur yang panjang, kemudian dia mengisi umurnya untuk beribadah kepada Allah. Maka jika kita masih diberikan umur oleh Allah sampai hari ini dan kita mengisinya untuk ibadah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu manusia yang paling baik. Kemudian salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Syafaat yang insya Allah bisa menjadi salah satu penyebab kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang pasti dicari oleh semua manusia tidak terkecuali oleh kaum muslimin adalah bagaimana mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tetapi kadang-kadang kita sebagai kaum muslimin keliru dalam mencari sumber kebahagiaan. Akhirnya ada yang mencari kebahagiaan melalui harta, ada yang mencari kebahagiaan melalui jabatan dengan harapan kalau sudah punya harta, punya jabatan akan bahagia. Tetapi ternyata setelah semua hal tersebut diraih, kebahagiaan juga belum muncul. Maka sebagai kaum muslimin, apa tuntunan agama untuk memperoleh kebahagiaan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa badanun alal bala'i sabirun wa zawjatun la tubghihi khawnan fi nafsihi wa malihi, atau kama qala Rasulullah. Nabi dalam hadisnya memberikan 4 sumber kebahagiaan bagi seorang muslim. Artinya, jika seseorang memperoleh 4 hal ini, maka kebahagiaan akan datang kepadanya. Yang pertama kata Nabi, beliau bersabda, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal, siapa yang memilikinya, maka seolah-olah dia telah memiliki kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama kata Nabi, sumber kebahagiaan itu adalah lisanun zakirun. Seseorang yang mempunyai lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber kebahagiaan yang pertama kata Nabi adalah kita selalu berzikir kepada Allah
Disitulah sumber kebahagiaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Walaupun banyak masalah yang meliputi kita, tetapi kebahagiaan, ketenangan itu sumbernya dari dalam hati. Untuk mendapat ketenangan dari dalam hati, cara yang diajarkan oleh Nabi adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi orang bahagia yang pertama, sesuai dengan resepnya Nabi, adalah orang yang selalu berzikir lisannya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sumber kebahagiaan yang kedua. Beliau menyampaikan, wa qalbun syakirun, seseorang yang punya hati, hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, perlu kita fahami bersama. Kadang-kadang ada yang mengatakan, saya sudah rajin bersyukur tetapi kenapa rasanya masih belum bahagia? Mungkin karena syukurnya masih di lisan. Yang mengucapkan alhamdulillah hanya lidahnya saja, tetapi hatinya belum bersyukur. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, tetapi hatinya belum merasa puas, masih selalu merasa kurang. Maka saat itu kebahagiaan belum akan diraih. Yang Nabi SAW sampaikan bahwa yang berzikir itu, yang bersyukur itu bukan cuma lisan, tetapi yang bersyukur adalah hatinya. Hatinya yang sudah merasa puas, hatinya yang sudah ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, disitulah sumbernya kebahagiaan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ganiyyun hamid. Sungguh telah kami karuniakan kepada Luqman ilmu yang luar biasa. Apa itu ilmu yang luar biasa? Adalah kemampuan bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur, kebaikannya akan kembali kepadanya. Siapa yang kufur, Allah tetap maha kaya dan Allah tetap maha terpuji. Jadi sumber kebahagiaan yang kedua bukan dari banyaknya harta, bukan dari bagusnya kendaraan kita, bukan dari bagusnya rumah yang kita tinggali, ya, tetapi dari rasa syukur yang bersumber dari dalam hati. Ketika hati sudah merasa puas, sudah mensyukuri apa yang Allah rezekikan, disitulah muncul kebahagiaan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari mana sumber kebahagiaan yang ketiga kata Nabi? Wa badanun alal bala'i sabira. Sumber kebahagiaan yang ketiga adalah ketika seseorang bisa selalu bersabar atas segala yang menimpanya. Disitulah sumber kebahagiaan. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa tidak sabarnya kita menyikapi musibah kadang-kadang lebih fatal akibatnya dibandingkan musibah itu sendiri. Kadang-kadang cobaan tidak terlalu berat, tetapi yang membuatnya terasa semakin berat adalah keluhan kita, ketidaksabaran kita. Maka ketika orang pandai menyikapi masalah, bisa bersabar atas segala yang menimpanya, apakah pada hartanya, pada keluarganya, dia bisa bersabar, artinya dia bisa menyikapi sesuai dengan tuntunan agama. Ada musibah yang menimpanya, dia bisa menyikapi musibah tersebut sesuai dengan tuntunan agama, itu namanya sabar. Jadi sabar bukan artinya diam saja, bukan. Sabar artinya seseorang mampu menyikapi musibah sesuai dengan tuntunan agama. Jika orang mampu menyikapi musibah sesuai dengan tuntunan agama, maka disitulah letaknya kebahagiaan. Musibah tidak akan terasa terlalu berat, karena orang mukmin tahu bahwa di balik musibah itu ada pahala yang besar yang Allah berikan bagi orang yang sabar. Di balik musibah itu ada pelajaran yang besar yang Allah berikan bagi orang yang mau memikirkannya.
Jadi sumber kebahagiaan yang ketiga kata Nabi adalah ketika orang mampu menyikapi musibah dengan kesabaran. Dengan kesabaran artinya dia menyikapi musibah sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di mana sumber kebahagiaan itu yang kadang kita setengah mati mencarinya sampai tua. Sumber kebahagiaan itu kata Nabi, wa zaujatun la tubghihi khawnan fi nafsiha wa malihi atau kama qala Rasulullah. Sumber kebahagiaan itu kata Nabi ada pada keluarga. Istri, anak-anak yang taat kepada Allah, disitulah sumber kebahagiaan. Kadang-kadang ada orang yang sudah dilimpahkan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pembendaharaan harta yang banyak, tetapi keluarganya berantakan, tidak mungkin dia bahagia. Tetapi sebaliknya, ada orang yang hidupnya pas-pasan, rumahnya kontrak, kendaraannya tidak ada, tetapi selalu bisa ketawa dengan keluarganya. Dari sini kita bisa pelajari bahwa sumber kebahagiaan yang keempat kata Nabi ada pada keluarga kita. Maka tidak usah mencari kebahagiaan di tempat lain. Kebahagiaan itu ada di rumah kita masing-masing. Dengan satu syarat, kita mendidik, mengajar keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah akan menjadi tempat yang paling membahagiakan. Tempat yang paling membahagiakan bukan di kafe, bukan di restoran, bukan di mall, tetapi di rumah sendiri. Karena penghuninya, istri dan anak-anak kita adalah istri dan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan, kadang-kadang kita dalam hidup sibuk mencari kebahagiaan dan menganggap bahwa dia terletak pada harta, sehingga kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ternyata belum bahagia. Yang lain menganggap kebahagiaan itu pada jabatan. Setelah orang sudah mencapai pucuk kepemimpinan, malah tambah pusing, tidak bahagia. Menganggap kebahagiaan itu ketika sudah banyak anak tambah pusing. Sebenarnya kebahagiaan itu di mana? Nabi mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tempatnya ada 4. Yang pertama, ketika orang lisannya selalu berzikir kepada Allah, dia akan bahagia. Yang kedua, ketika seseorang hatinya sudah bersyukur kepada Allah, selalu merasa puas atas apa yang dia miliki, disitulah letaknya kebahagiaan. Yang ketiga, ketika seseorang bisa sabar, mengontrol dirinya dalam menyikapi musibah agar sesuai dengan tuntunan agama, maka disitulah letak kebahagiaan. Dan yang terakhir, letak kebahagiaan kata Nabi ada pada keluarga, ada pada istri yang soleha, ada pada anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kebahagiaan kepada kita melalui zikir, melalui syukur, melalui sabar, dan melalui keluarga yang taat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma min yaumil jum'ah illa wa fihi sa'atul ijabah ud'ullaha asa ayyakuna hadhihi hiyas sa'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika ma ista'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min amal faj'al aqibatahu rasyada.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azima yazkurkum washkuruhu min fadlihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.